Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Abdi dengan NIM 2005125137. Saya adalah salah satu mahasiswa program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi yang berada di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, dengan tradisi yang diadakan setahun sekali, yaitu bakar tongkang. Sebelum masuk ke video, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita dukung channel-channel yang mengedukasi ya. Tradisi bakar tongkang di Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian adat dan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dari adat Tionghoa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pernyataan rasa syukur kepada Dewa Ki Ong Ya atau Dewa Laut melalui pembakaran sebuah kapal atau tongkang yang terlebih dahulu didoakan. Rokan Hilir adalah kabupaten yang baru dipisahkan dari Kabupaten Bengkalis. Daerah ini memiliki potensi maritim yang cukup terkenal di dunia. Tercatat sejak zaman penjajahan Belanda, kota Bagan Cepi Api terkenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua setelah Norwegia. Dan hal ini juga didukung oleh tradisi bakar tongkang yang bisa dijadikan objek wisata budaya selain wisata alam dan budaya lainnya. Tradisi bakar tongkang ini dilaksanakan di kota Bagan Cepi Api karena tempat bermulanya ritual tongkang atau kapal yang membawa rombongan etnis Tionghoa mendarat melalui bantuan Dewa Laut atau Ki Ong Ya. Tongkang dibakar sebagai penanda bahwa mereka etnis Tionghoa akan menetap dan melanjutkan kehidupan turun-temurun di Bagan Cepi Api dan tidak akan kembali lagi ke kampung halaman mereka. Inilah yang kemudian menjadi tradisi yang diperingati setiap tahunnya. Kelenteng Yin Hok King merupakan kelenteng utama yang dijadikan kelenteng besar sebagai pusat kegiatan bakar tongkang. Pemuka etnis Tionghoa menyatakan hingga tahun 2009 terdapat 105 kelenteng di Bagan Cepi Api. Jumlah ini diperkirakan telah mengalami peningkatan karena pengelola kelenteng belum melakukan sensus lebih rinci lagi, sehingga jumlah pasti belum terdeteksi. Tradisi pembakaran tongkang ini meliputi 3 tahapan, yaitu pembuatan tongkang yang akan dibakar nantinya, peringatan ulang tahun Dewa Ki Ong Ya, serta pembakaran tongkang sebagai puncak dalam rangkaian tradisi tersebut. Sebelum tongkang dibuat, terlebih dahulu dilaksanakan upacara sembahyang, tarian ngoya 5 penjuru mata angin. Hal ini merupakan simbol yang menandakan 5 penjuru mata angin sebagai bentuk kekuasaan Dewa Laut yang diyakini etnis Tionghoa telah membantu mereka. 5 penjuru mata angin ini memiliki makna dari simbol bendera yang digunakan di pinggang ngoya atau penari. Pembuatan tongkang dilakukan 5 hingga 10 orang laki-laki yang dipilih oleh pihak kelenteng. Proses pembuatan tongkang dilakukan secara tertutup selama kurang lebih 1-2 bulan. Setelah tongkang selesai dibuat dan dihias, tradisi tongkang dimulai dari peringatan ulang tahun Dewa Laut atau Ki Ong Ya. Selama sehari semalam, dilanjutkan pembakaran tongkang yang sebelumnya diarak keliling kota Bagan Cepi Api menuju tempat lokasi kapal atau tongkang etnis Tionghoa pertama kali mendarat. Tradisi ini melibatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari pemerintah hingga masyarakat menengah ke bawah. Peristiwa tradisi bakar tongkang ini memiliki tujuan dan fungsi tersebut, yaitu yang pertama untuk mengenang kebaikan Dewa Laut Ki Ong Ya yang menyelamatkan nenek moyang mereka dahulu hingga mendarat di Bagan Cepi Api pada tahun 1825, melestarikan sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Bagan Cepi Api. Dan yang ketiga, melalui tradisi ini masyarakat etnis Tionghoa menjadikan momen ini sebagai upaya menguatkan persatuan dan kekeluargaan karena banyak anggota atau etnis Tionghoa di negara-negara lainnya. Tradisi bakar tongkang merupakan perpaduan antara nilai budaya berbalut keyakinan etnis Tionghoa terhadap kebesaran dan keberadaan dewa-dewa yang menguasai dan mengatur kehidupan manusia di dunia. Selain itu, terdapat pesan dan tujuan historis dari tradisi ini. Bukan saja sekedar ucapan syukur dan terima kasih atas kebaikan Dewa Laut Ki Ong Ya yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka, tradisi ini juga memuat pesan peringatan ulang tahun Dewa Laut Ki Ong Ya. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, pelaksanaan bakar tongkang telah ditetapkan waktunya sejak pertama kali tradisi ini dilaksanakannya, yaitu setiap bulan ke-5 atau Go, tanggal ke-16 atau Caplak. Menurut penanggalan Cina, pelaksanaan tradisi ini dilakukan 100 tahun sejak pertama kali leluhur mereka mendarat di Bagan Cepi Api. Makna waktu pelaksanaan ini bagi etnis Tionghoa adalah sebagai tanda bahwa mereka mengingat momen mendaratnya leluhur mereka di Muara Rokan pada tahun 1825. Pada tradisi bakar tongkang, tidak hanya keturunan keluarga Ang saja yang diperkenankan menjadi panitia atau penyelenggara atau mengikuti tradisi ini.
Tradisi ini telah diakui dan diterima oleh etnis Tionghoa di seluruh dunia. Peserta terdiri etnis Tionghoa baik berasal dari Bagan dan luar Bagan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat pribumi ikut dalam kegiatan ini, meski hanya sebagai pelancong atau wisatawan. Sebagian besar panitia dari masyarakat Bagan, keturunan Tionghoa yang telah dilatih oleh para tetua dan bagi para pemain inti ditentukan langsung oleh Dewa Ki Ong Ya. Masyarakat etnis Tionghoa meyakini siapapun yang dipilih oleh dewa adalah orang yang berhati tulus, murni, dan beruntung. Lebih jauh, masyarakat juga meyakini dewa akan menurunkan berkat pada Taki atau juru kunci berupa umur 10 tahun ke depan. Taki adalah orang yang ditunjuk sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan atau pesan-pesan dari Dewa Ki Ong Ya pada masyarakat Tionghoa. Taki juga mengatur jalannya tradisi tersebut karena harus disesuaikan dengan kehendak dewa. Masyarakat etnis Tionghoa meyakini bahwa susunan acara tradisi balur tongkang telah disesuaikan dengan keinginan Dewa Ki Ong Ya yang tengah berulang tahun. Mereka memaknai susunan acara ini sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap dewa, upaya untuk menyenangkan hati dewa agar berkenan melimpah mereka dengan keberuntungan setahun ke depan.